Maka saya lihat Nanda dan Anton hari ini saya meyakinkan betul-betul ingin dan ikhlas mengabdikan dirinya membangun daerah kabupaten. Bupati atau wakil bupati ini Memanfaatkan itu untuk masyarakat. untuk program-program turun ke Kabupaten Pesawaran. Ini kan sangat membantu Bang dengan saya bakal orang pertama yang mengkritik bupati dan wakil bupati Pesawaran. Saatnya berdalih di Dali Dero. Berdalih puasa di Dali Dero. Nah, kali ini kita udah lama nggak tapping. Nah, kita akhirnya kedatangan tokoh muda dari salah satu kabupaten muda juga di Lampung, yaitu tokoh muda dari Pesawaran, yaitu Bung Apan apa Alpan sih nama lu nih? Alvan. Alvan ya. Apa kabar Pan? Sehat Bang. Sehat ya? Sehat dong. Iya, jadi Bung Alpan ini kita ketemu di komunitas supporter ya. Iya. Ngobrol-ngobrol nggak taunya. Iya, nggak taunya ini. Waduh, gue bilang menarik juga ini profil Alpan ini. Nah, Pan, nanti mungkin kita bahas soal di mana lu tinggal, di mana lu besar. Tapi sebelum itu gue tanya, memang ketertarikan lu soal masyarakat, soal sosial itu gimana Pan? Apa yang memantik lu tertarik gitu lo Pan? Karena jarang Pan anak seumur lu lah istilahnya, walaupun lu sudah ganteng besar begini. Ampun, tapi izin. Menurut gua itu jarang anak muda yang tertarik di sosial sama kemasyarakatan tuh. Di pengalaman di poin apa yang lu buat lu kayaknya enak nih di masyarakat sama sosial ini, masalah-masalah itu. Jadi gua ini kan Bang lahir dari perkampungan. Oke. Lahir dari perkampungan, titiknya di Kabupaten Pesawaran. Pesawaran. Gitu. Lebih menjurus lagi kecamatan apa? Di Desa Tanjung Agung, Kecamatan W5. Nah, jadi tokoh W5 lah, ya, tokoh muda. Oke. Katakanlah kita ini sebagai anak muda yang ingin maju. Maju ya, kan? ya, oke. Nah, lalu kebetulan gua ini Bang, kuliah gua fakultasnya ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, sama tuh yang kata Bang Dero, kenapa harus bersosial tadi kan? Nah, ya, tertarik soal sosial masyarakat itu di pas kuliah apa sebelum kuliah? Nah, jadi tertarik ketika gua ingin gitu kan bersosialisasi lalu dengan kenal banyak orang, membuka jaringan itu ketika gue SMA kelas 3, Bang. SMA kelas 3 di W5. Di W5. Oke. Gitu. Jadi ketika gua SMA kelas 3 itu gue sudah berpikir ternyata hidup ini harus bermasyarakat. Harus bermasyarakat. Harus bermasyarakat. Oke. Gitu. Karena bermasyarakat itu Bang, kata poinnya adalah menjalin silaturahmi. Oke. Dari silaturahmi itu kita banyak kenalan, banyak jaringan, banyak relasi. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan konsisten sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kan ada orang misalnya di beberapa anak muda ngelihat ada masalah ini jadi gue tertarik. Ada pemantiknya itu di seorang Alpan ini. Sebenarnya gue sangat tertarik malah Bang, sangat kena pantik. Jadi gue itu sudah banyak mengikuti gaya-gaya di Pesawaran itu Bang ya. Oke. Kayak gue pernah menjadi media, gue jadi pernah. Oke. Karena gue tertarik. Ternyata asik di media, gue lihat di IG gitu. Gue pernah jadi wartawan juga Bang. Oh pernah juga. Pernah jadi wartawan Bang, Bang. Iya. Gitu kan? Gitu. Nah, gitu. Selain mengikuti kegiatan-kegiatan OKP, Organisasi Kepemudaan, gue juga pernah menjadi wartawan. Sama nih kayak Bang Dero, pernah jadi pers juga ini Bang. Kalau kita pers cuma unit usahanya. Terus? Nah, jadi artinya dalam kehidupan ini Bang, kita itu memang tidak bisa menutup diri, ya kan, untuk hidup kita sendiri. Tentu kita harus bermanfaat untuk banyak orang Bang. Nah itu yang saya tanamkan kepada diri saya. Saya harus minimal saya bisa bermanfaat untuk keluarga dan saudara-saudara saya di kampung. Minimal itu Bang. Tadi lu bagus tuh, jangan menutup diri. Betul. Nah, sebagai orang kampung tadi, betul. Modelnya gimana tuh? Ya maaf ngomong ya, misalnya mungkin yang nonton ada yang tahu ada yang enggak. Iya betul. W5 apalagi desa apa tadi? Desa Tanjung Agung. Desa Tanjung Agung ya kan? Iya. Model lu dalam bergaul waktu dulu kecil lah istilahnya. Jadi biar nggak
gue pengen maju, gue nggak menutup diri tuh kayak gimana dengan teman-teman kampung zaman dulu itu lo? Jadi ketika gua mulai itu, gua kebetulan kan memang suka kumpul dengan banyak orang ketika SMP, Bang ya. SMP itu memang gua udah ikut OSIS, ikut pramuka, OSIS paskibra. udah ikut Iya OSIS dong, SMP itu. iya Oke. Gua waktu itu ketua pramuka, Bang. Ketua di SMP. pramuka, Iya, kuartir ya. Bukan, kalau tiket SMP itu Gugus depan. Gugus depan. Ya. Nah, gitu kan, gugus depan. Jadi gua dulu itu bawa tongkat gitu ya, ketua yang pradana. Iya, Nah, ya, ketua yang pradana. lambang-lambang ada gajah, Iya dong, ada semut iya itu dong, ya. iya. Oke. Terus Ada banteng. Iya. Iya. Terus Garuda ada juga ya. Ada. Biar netral. Yo, jadi gua sampai mengikuti sampai SMA gua masih ikut pramuka dan ikut paskibra di saat itu. Gua itu hampir ngibar di kabupaten, Bang. Tapi kebetulan di situ gua sakit. Akhirnya gue mundur. Akhirnya gue hanya pernah ngibar di kecamatan, yaitu menurut gue udah alhamdulillah lah buat udah yang anak kampung. Untuk seorang Alpan yang anak kampung yang ya. anak kampung Oke, gitu terus kan, alhamdulillah. Sampai ketika gue lulus, gue berpikir gue harus lebih bersosial dan gue harus lebih tahu nih bagaimana dunia luar nih. Jadi di kampung gue itu, Bang, di Desa Tanjung Agung, Kecamatan W5 itu adalah salah satu desa yang mempunyai dan memiliki adat istiadat yang masih kental. Masih kental di Masih situ. kental, Bang, di desa gua itu. Y5 dulu apa Kedondong dulu ya kalau W5 dulu kalau Y5 dari dulu ya. dari Oke, Bandar oke, Lampung. oke, Kalau oke. dari Tatanmu ke arah Ya Kedondong itu Kedondong, Y5. dulu. Oke. Gitu. Dia di daerah W5 itu, Bang, ada desa Tanjung Agung, ya sering disebut Wawi itu, Bang. Ya kan masih kental ada istiadatnya, Bang. Maka kami itu di desa itu sering mengadakan seni budaya Lampung. Sampai sekarang masih ada nggak? Sampai sekarang masih ada, diteruskan kepada adik-adik kami gitu kan, yang masih menggalakkan, yaitu ada seperti contohnya Butabu, pencak silat yang kami sering kami panggil pencak kako, gitu kan, Bubala dan lain-lain lah gitu, arak-arakan. Dan lu kan sebagai anak kampung terlibat di semua sangat itu. Terlibat. Saya sangat terlibat dan saya sangat suka dan hobi. Gitu, saya sangat suka dan hobi. Lalu setelah itu saya beranjak ke Bandar Lampung untuk melanjutkan pendidikan S1. Ya, S1 karena tadi dasarnya pengen terbuka tadi, nggak menutup diri untuk berkembang lebih maju. Tapi yang seru kan gini, Pan, di sekolah itu kadang-kadang SMP, SMA itu kan kita ada, ini maaf ya, ini anak yang nakal banget, anak yang rois banget, anak yang tanggung-tanggung, ya kan? Nah, gue yang nakal. Nah, ya kan kadang kita kan dari yang kanan sampai yang kiri kita kenal, bahkan kita akrab. Nah, lu model yang mana nih waktu SMP, SMA gitu? Jadi gue ini SMP, SMA apalagi di tengah adat yang masih kental lah gitu loh. Jadi gue ini SMP, SMA ini, Bang, gue ini siswa yang suka tidur di kelas. Suka tidur tapi masih ngedenger gitu. Iya, jadi kayak Gus Dur juga itu. Iya kan kita kan nggak tahu kemampuan orang ya. Jadi gue ini suka tidur di kelas kalau ada mata pelajaran, gue itu suka tidur karena kalau gue diganggu di kelas gue pindah ke musola, Bang. Musola. Iya. Oh, ini ada niat ini kayaknya nih. Tidur ke musola ini kayaknya kalau nggak minjem catatan. Gitu. Tapi gue daripada belajar di kelas, Bang, gue lebih suka itu berorganisasi sekolah. Seperti gue suka menggiatkan kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, kegiatan paskibra dan lain-lain lah gitu. Gue lebih suka seperti itu di lapangan daripada di dalam kelas. Gitu. Maka gue kalau di dalam kelas bawaannya ngantuk, Bang. Bawaannya ngantuk. Iya, bawaannya ngantuk. Pelajaran nggak ketinggalan ya, dengan alhamdulillah seperti sih kita itu ya. mengejar. Tapi peta anak-anak di SMP SMA yang gue ceritain itu paham ya? Tentu, Bang. Sangat paham, tentu. Itu pendekatannya gimana lo ketika dengan yang maaf ngomong dengan yang brutal banget, dengan yang alim banget tuh? Iya, nyatuinnya di mana lo sebagai OSIS atau pramuka? Sebenarnya kalau saya itu kan kalau saya itu, Bang ya, tidak ketika melihat teman-teman yang kata Abang tadi brutal, yang brutal banget, ada yang ini alim banget gitu. Saya mengimbangi aja, Bang. Ngimbangin aja. Ketika memang ketemu teman yang alim banget, ya alhamdulillah kita ngikut juga, Bang. Kita sholat juga rajin. Ya ketika kita dapat teman yang agak sedikit brutal, ya tentu kita kadang-kadang jaga jarak. Kadang-kadang kita masih gitu. Bagaimana kita bisa
menjaga diri aja lah kalau saya. Iya, iya. Menjaga diri dan menyatuin tadi yang lu bilang kan. Nah, ini terkait tempat lu sebagai tokoh muda Y5 dan Pesawaran, ya kan? Pesawaran itu kan unik dari semua 15 kabupaten kota. Iya. Ternyata Pesawaran yang PPSU ya. Waduh. Nah, ini udah hampir 6 bulan nih. Lu sebagai tokoh muda ngelihatnya apa gimana, Pan, dengan kepemimpinan Ibu Nanda dan Pak Anton ini seperti apa, Pan, gitu? Iya. Dengan cerita lu tadi masa kecil, ya kan? Kan lu ada gambar masa kecil lu Pesawaran masih Lampung Selatan, kondisinya begini dengan bupati sebelumnya dengan yang sekarang. 6 bulan ini deh setelah pasca PPSU, kepemimpinan beliau berdua tuh menurut lu seperti apa, Pan? Iya, jadi kebetulan PSU itu saya sangat mengikuti, Bang. Iya. PSU di saat itu. Dan saya sebetulnya dengan saya pemuda Pesawaran, artinya saya putra Pesawaran, Bang, ya kan. Saya menginginkan bagaimana caranya Pesawaran ini maju. Iya. Gitu kan. Sekarang sih, Bang, ketika Abang menanyakan bagaimana nih 6 bulan kepemimpinan Nanda Anton. Ya, kan gitu kira-kira. Kita bilang Nanda Anton lah. Nanda Anton. Di mata seorang pemuda Y5 Pesawaran umur berapa, Pan, Serman? Iya. Biar ini loh ya kan yang lihat, wah boleh juga abang kita katanya kan. Kebetulan gua masih 25, Bang. 25. Wih, masih panjang perjalanan kan. Nah, gimana? Jadi kalau berdasar kacamata Alvan, bagaimana Nanda Anton memimpin Pesawaran? Saya rasa Mbak Nanda dan Bang Anton ini konsisten, Bang. Oke. Konsisten terhadap pembangunan yang ada di Pesawaran. Oke. Gitu. Karena saya lihat bupati dan wakil bupati ini selama 6 bulan ini sering turun ke bawah, Bang. Sering turun ke bawah. Sering turun ke bawah, menemui masyarakat. Gitu. Ketika ada yang viral, ketika biasa kita ini kan tidak hanya di Pesawaran sebenarnya, Bang. Iya. Ketika ada yang viral di jalan-jalan rusak, tentu itu kan menjadi perhatian masyarakat, perhatian publik. Betul. Jadi ketika hari ini viral, Bang, jalan tersebut, besoknya langsung dikunjungi oleh bupati atau wakil bupati Pesawaran. Atau wakil bupati itu. Gitu. Nah, itu salah satu konsisten dan komitmen bupati untuk membangun Kabupaten Pesawaran. Itu dalam hal bidang yang viral, dalam hal infrastruktur tadi. Itu contoh lah. Iya. Terus selain itu apalagi yang kira-kira yang vibe-nya positif terhadap dua pimpinan di Pesawaran ini? Ya, artinya 6 bulan ini saya rasa waktu yang lagi singkat, Bang. Artinya kan baru setengah tahun ini. Belum 1 tahun. Tapi saya melihat Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran memang betul-betul fokus bagaimana membenahi Kabupaten Pesawaran, meningkatkan pariwisata Pesawaran, PAD Pesawaran. Saya lihat juga hubungan eksekutif dan legislatif sangat solid dan sangat erat dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Pesawaran. Tidak berhenti rapat PAD terus kan di anggota Dewan Pesawaran itu sangat luar biasa juga Pak Dewan Pesawaran ini. Sinerginya luar biasa antara eksekutif dan legislatif di Pesawaran gitu kan. Nah, maka saya lihat Nanda dan Anton hari ini saya meyakinkan betul-betul ingin dan ikhlas mengabdikan dirinya membangun daerah Kabupaten Pesawaran. Untuk Pesawaran. Nah, tadi lu bilang mereka masih konsisten. Tentu kan ada alat ukurnya. Betul. Itu tadi dalam hal infrastruktur. Betul. Dalam hal apa lagi yang menurut lo, oh ini masih ada yang kurang kayaknya nih gitu loh. Oh ini udah cukup nih gitu. Apa misalnya kesehatan kayak gimana kalau kesehatan? Kesehatan alhamdulillah Bang sampai detik ini tentu kesehatan ini menjadi salah satu pembicaraan publik juga, Bang. Dan tidak hanya di Kabupaten Pesawaran aja. Kayak seperti BPJS. BPJS kan hari ini marak jadi perbincangan masyarakat. Yang BPI itu ya. Iya, tetapi kan BPJS ini kan ada BPJS dari Kementerian Sosial, ada juga dari Pemda. Betul. Kan? Nah, kebanyakan kan BPJS yang terblokir ini kan dari Kementerian Sosial, Bang, sebenarnya. Oh, yang dari Pemda aman. Yang dari Pemda sebenarnya tidak semua. Jadi tidak semua karena kan kita ini kan efisiensi anggaran, Bang. Betul. Tetapi, Bang, saya pernah disampaikan oleh Bupati ketika memang ada saudara-saudara kita gitu yang sifatnya sakit dan urgen Bang harus ditangani. Ya sudah, bawakan ke rumah sakit Pesawaran dan ditangani dulu.
Gitu. Oke. Urusan yang lain-lain nanti urusan belakang. Yang penting masyarakat ditanganin dulu. Dan itu pernah kejadian? Dan itu pernah kejadian, kebetulan waktu itu ada masyarakat Walima, Bang. Oke. Di saat itu kalau nggak salah, ini izin Bang, tapi saya tidak sebut nama, tumor, Bang. Tumor di dada, perempuan. Perempuan. Iya, jadi keluarganya telepon saya, kebetulan mau minjem mobil, Bang, untuk minta antar ke rumah sakit Pesawaran. Dan saya langsung nganter, Bang. Di saat itu saya antar, saya ingat banget di saat itu jam 1 siang. Ketika saya sampai di rumah sakit Pesawaran, ternyata BPJS sudah tidak aktif. Gitu, BPJS. Posisi sudah di UGD-nya? Posisi sudah masuk UGD. Maka saya sampaikan dengan pihak kesehatan di Pesawaran itu, entah di perawat sepertinya, Bang. Saya sampaikan, Mbak, saya bilang, tolong ditangani dulu, saya bilang. Kebetulan dulu saya seingat saya, ketika kampanye ataupun setelah pelantikan, Bupati pernah menyampaikan kepada saya ketika ada warga khususnya Pesawaran, ketika ada yang sakit parah agar ditangani dulu. Nah ini yang urgent, Mbak, tolong ditangani segera. Alhamdulillah, Bang, langsung dilayani dengan baik. Tapi itu kan untuk seorang Alpan. Enggak coba juga, yang bawa yang lain gimana? Enggak juga sebenarnya. Ya bukan hanya seorang Alpan juga. Iya. Ya, Alpan ini sebenarnya ya, siapa kalau juga? Alpan ini kan tokoh muda. Enggak juga, Bang. Ya, ya saya kurang tahu ya. Ya. Saya nggak tahu ya kalau yang lain bagaimana. Tapi setahu saya sih ya ketika kita komunikasi baik, ketika kita beretika baik, ketika kita penyampaian kita baik, seolah semua itu akan dilayani, Bang. Dan saya lihat pun Pesawaran juga sama, Bang. Pesawaran juga tidak nutup diri, Bang, untuk warganya. Oh, gitu. iya. Nah, itu apa kesehatan pendidikan gimana, Pan? Pendidikan hari ini saya lihat, pendidikan ini kemarin, Bang. Sebenarnya ada beberapa sekolah di daerah pesisir, Bang, ya. Yang pesisir itu berarti dari Anura sampai Punduh Pidada. Saya lupa, Bang, titiknya itu di SDN berapa. Sehingga kalau tidak salah 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Senin kalau tidak salah, habis dikunjungi dengan Wakil Bupati Pesawaran, Pak Antonius Muhammad Ali. Artinya terkait program-program, dan memang ketika saya lihat di media sosial itu memang sekolah itu sudah tidak layak. Sudah tidak layak, banyak yang bocor, plafon bocor, lalu lantai yang harus diganti dan lain-lain. Nah, saya lihat dalam kesempatan tersebut saya lihat memang Pak Anton ingin bergerak membenahi melalui Dinas Pendidikan terkait. Artinya sepertinya saya lihat karena beliau Bang Anton itu mengawal Mbak Ruby selaku anggota DPR RI, ya kan? Kayaknya sih Pesawaran mendapatkan program revitalisasi pendidikan sekolah. Nah, itu kan alhamdulillah, Bang. Gitu karena ada komunikasi jaringan yang baik tadi, Bang. Ya, artinya bupati atau wakil bupati ini memanfaatkan itu untuk masyarakat, untuk program-program turun ke Kabupaten Pesawaran. Ini kan sangat membantu, Bang, dengan efisiensi anggaran. Ini kan luar biasa, Bang. Insya Allah dengan pendidikan ini saya rasa wakil bupati ataupun bupati sangat konsisten bagaimana caranya pendidikan di Pesawaran sangat tepat dan sangat bagus. Nah, itu tadi kesehatan, pendidikan. Nah, ini pariwisata nih. Gua kadang kalau bawa keluarga ya, kalau jalan di pesisir itu kayak ngancing udah. Kalau lagi ini. Kalau nggak pagi-pagi sekalian, kalau nggak lu kejebak macet udah. Nah, itu menurut lu langkah pasangan baru di Pesawaran ini dalam menyelesaikan masalah jalur pariwisata sampai dari Lempasing sampai ke Brigip sampai ke sana itu kayak gimana langkahnya? Paling nggak untuk sampai ke titik tujuan itu paling nggak sudah ada langkah-langkah kecil seperti apa menurut lu? Saya pernah mendengar, Bang, Pemprov Gubernur Lampung mau melebarkan jalan di daerah pesisir itu, Bang. Dan itu alhamdulillah kan menjadi peningkatan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Ketika kalau kita berangkat ketemu pagi-pagi banget atau sore-sore macet, Bang. Kan? Jadi kalau macet udah ngampun pokoknya. Berarti kalau macet berarti laku pariwisata Pesawaran. Cuman kan harus tetap dibenahi, jangan sampai orang kesannya macetnya. Gitu. Maka
Saya pernah tanya-tanya juga Bang dengan Kadis Pariwisata, tentu Kadis Pariwisata dan Bupati selalu koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, dengan Gubernur, gitu kan, ataupun dengan Kementerian Pariwisata. Tunggu, statusnya tuh jalan apa itu? Itu jalan provinsi kayaknya Bang. Itu. Jalan provinsi ya itu, oke. Kalau tidak salah Bang ya, itu kalau itu jalan provinsi. Nah, jadi Bupati selalu koordinasi dengan Gubernur, dengan Kementerian Pariwisata agar bagaimana caranya mengelola pengelolaan pariwisata lebih meningkat, ya kan, dengan kondisi jalan juga harus dibagusin, dilebari, gitu, dan lain-lain gitu Bang. Maka harapan saya juga bagaimana caranya tahun ini jalan pariwisata itu sudah lebar, bagus, agar kunjungan kesan orang itu bagus. Agar kunjungan-kunjungan dari luar itu datang ke Pesawaran mendapatkan hal-hal yang sangat positif. Dari berangkatnya jalannya sudah bagus, pulangnya sampai ke pantainya bagus, pelayanannya bagus, pulangnya senang. Bukan dia dapat capek, kesel. Berarti komunikasi pasangan pimpinan di Pesawaran ini cukup bagus ya, ke atas sama ke bawahnya. Sangat bagus Bang. Tapi isu keretakan itu seperti apa lu nanggepinnya, Pan? Keretakan apa ini Bang? Antara bupati sama wakil bupati ini kayaknya gue sempat berseliweran antara bupati sama wakil bupati Pesawaran, walaupun baru 6 bulan ini. Kabarnya ada saling apa gitu. Bener nggak kabar burung itu? Oh enggak Bang. Justru bupati dan wakil bupati ini sangat solid. Ya ini dalam pandangan saya. Iya kita dalam pandangan Alpan, bukan pandangan. Justru sangat solid Bang. Saya melihat dengan banyaknya kegiatan selama 6 bulan ini, saya lihat ada banyak kegiatan keagamaan yang mereka bareng hadir, kegiatan bareng, lalu kegiatan di DPRD mereka bareng, selalu bareng. Pembagian tugasnya juga ada, jelas. Ada Bang, saya jelas. Lalu kegiatan menghadiri masyarakat mereka juga bareng, lalu saling menjemput bola program-program di pusat, saling juga Bang. Saya rasa ketika ada isu-isu di luar kabar burung kayak gitu, kabar burung yang mengatakan komunikasi antara bupati dan wakil bupati Pesawaran retak, saya rasa itu hal yang salah. Iya. Salah Bang. Ya mungkin mereka juga pengen retak ngelihatnya, kan? Tapi saya rasa tidak Bang. Iya. Jadi saya cerita sedikit Bang ya. Ada suatu acara di saat itu, peresmian jalan program PISEU dari Kementerian PU. Ya kan, peresmian jalan. Kebetulan yang ngeresmiin di satu Bupati Pesawaran. Lalu undangan itu ada wakil bupati Bang. Lalu saya tanya dengan bupati, Mbak, saya tanya, Bang Anton hadir nggak? Kami bagi tugas Bang Anton ke daerah pesisir, saya ke daerah tataan. Nah, ini kan hal yang luar biasa Bang. Iya. Begitu. Jadi ketika ada pembicaraan, ya sebetulnya memang ada 2-3 orang yang nanya ke saya Bang. Saya katakan tidak ada. Ya berarti itu. Kabar burung yang gue dapet tuh nggak salah juga kan, ya kan istilahnya isu itu ada. Betul, isu itu memang betul. Tapi memang sepengetahuan lu sebagai tokoh muda Pesawaran nggak ada. Ya kan? Dan kemarin Bang, kan hari ini bulan Ramadan, Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran mengadakan safari Ramadan ke tiap-tiap kecamatan. Itu selalu hadir Bang, barengan Bang. Ya kemarin ke Tegineneng, gitu kan, lalu hari Senin ke W5 dan Wahilau kalau nggak salah, itu selalu hadir Bang bupati, gitu. Nah, sebagai orang Pesawaran juga yang lama di sana dari kecil, Pesawaran itu kan sepembacaan gua nih, kayaknya dibagi 3 klaster. Utara antara Tegineneng Negeri Katon, tengah Gedong Tatan W5, sama selatan daerah pesisir. Nah, karakter 3 klaster ini sebagai orang tokoh muda Pesawaran, lu melihatnya kayak gimana untuk sebagai potensi daya dorong biar ngedukung 2 pasangan pimpinan baru di Pesawaran itu? Apa yang membedakan 3 klaster itu dalam mendorong kemajuan Pesawaran? Ya, kalau saya sih melihat dari yang kata Abang 3 klaster ini ya sebenarnya agak sedikit menarik ini kan. Gue orang luar loh ya kan, lu kan memang orang sana gitu. Negeri Katon, Tegineneng, Tataan, W5 Kedondong, ya kan, Punduh Pidada, Marga Punduh sama Wairata ya. Ya sebenarnya Bang, kalau saya melihat dari berbagai tokoh Pesawaran yang luar biasa. Tokoh Pesawaran ini luar biasa sebenarnya Bang. Kayak seperti di Tegineneng, di Negeri Katon, Tegineneng itu ada Pak Nasir, Om Nasir. Itu kan Om Nasir itu kan salah satu tokoh
yang betul-betul bisa membawa aspirasi-aspirasi ke Iya, daerah. betul. Gitu. Kalau yang negeri Katon ada Bang Faisal kan, Iya, Faisal, iya, gitu, iya. luar biasa. Tatan ada Karya Guna. Iya, gitu iya. kan. Nah sebenarnya dari tokoh-tokoh ini Bang, ya karena nggak bisa juga Bang, bupati dan wakil bupati itu kerja sendiri untuk itu membangun pesawaran. kata kuncinya ya. Iya, nggak bisa. Jadi Iya. membangun pesawaran ini harus berdasarkan ide-ide dari tokoh-tokoh, dari masyarakat-masyarakat, dari pemuda-pemuda, dari aktivis-aktivis, ya kan Bang, dari kerja keras semua Bang. Nggak Iya, bisa Bang pesawaran dibangun oleh bupati dan wakil bupati sendiri Bang. Nggak mampu Bang. Gitu, walaupun pesawat itu kecil Iya, Bang, iya. tapi nggak mampu Bang Ya, kalau ya mau kecil juga kalau utara sama selatan ngebentang sendiri juga nggak nyampe. Iya, nggak ya mampu kan? Bang. Jadi ini harus kolaborasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan, pemuda, aktivis, LSM, ormas, ya kan, media, pers dan lain-lain. Itu harus kolaborasi bareng Bang, agar bisa memajukan Kabupaten Pesawaran, Iya, meninggalkan kemiskinan dan Iya, lain-lain, iya, ya kan. Nah ini kan harus sama-sama menyatukan pikiran, Bang, Iya, menyatukan iya. persepsi yang sama Iya. dulu. Ini Nah kan. ini menyatukan nih, yang unik nih, yang Nah, penting. Saya rasa, saya lihat hari ini semua tokoh di Pesawaran itu sangat berperan dan sangat ingin memajukan Pesawaran, Bang. Dan ini sudah mulai kelihatan, Bang. Oh sudah mulai Sudah mulai, Bang, ini. residu PPSU itu sudah mulai hilang dan mereka Hilang, sudah Bang. mulai Iya, betul, udah mau. Iya ya. Ya kalau gejolak PSU kemarin ya kalau masih dikit-dikit ya biasalah itu. Iya, makanya Namanya gua tanya politik, kan, ya itu, kan Bang. utara, tengah, selatan ini Iya. menyatukannya bagaimana gitu. Iya, maka kan? ya dengan tokoh-tokoh tadi, Bang. Oh. Ketika tokoh-tokoh ini sudah menyatu, Bang. Tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain, ketika sudah maju, saya rasa Pesawaran bakal maju pesat, Bang. Saya meyakinkan, Bang. Dan langkah itu sudah dijalankan oleh sekarang lagi dijalankan. pasangan baru ini. Sekarang lagi dijalankan. Oke, Jadi oke. bupati dan wakil bupati itu sekarang sudah tidak lagi berpikir PSU. Sudah tidak lagi berpikir pilkada kemarin. Tapi hari ini bupati dan wakil bupati Pesawaran merangkul semua pihak Iya. untuk bagaimana caranya memajukan daerah Kabupaten Pesawaran. Nah, ini rame juga kadang di media sosial ya, pasca PPSU ini kan, anak-anak muda ini yang seumur-umuran lo ini kan terseret juga gitu loh. Ya kan, terseret juga. Nah, mereka cara pasangan ini dalam mengobati tanda kutip luka batin politik anak-anak muda ini, menurut lo sudah berjalan atau memang harus ada yang ditambahin nih, Pak Bupati sama Pak Wabub gitu? Menurut lo gimana? Tentu, Bang, dengan adanya teman-teman seperti itu, saya rasa baik juga, Bang. Karena dengan adanya kritik dari teman-teman itu kan yang membangun, Bang. Betul. Membangun, kayak misalnya ada anak muda yang ngomong kayak teman saya lah, katakan Iya. yang mendukung paslon lain lah di saat itu kan, ketika menyampaikan gimana itu bupati dan wakil bupati 6 bulan kerja nggak ada yang dibangun. Nah ini kan menjadi sebuah kritikan yang membangun, Bang. Iya, Gitu iya. kan, untuk menjadi sebuah prestasi lalu untuk Iya. kita jalani, kan tidak membuat kita sakit hati Iya, sebenarnya, iya, Bang. iya. Maka sebenarnya baik juga, Bang. Ada pemuda-pemuda yang terus-terus mengkritik, Iya, ini, iya, Bang. iya. Baik juga, bagus, dan Iya. itu tidak menjadi persoalan. Betul. Menurut saya harusnya tidak menjadi persoalan. Nah, lu kan dari gelombang yang positifnya di kalangan anak muda atau tokoh muda di Pesawaran. Kalau orang nanya misalnya, apa 6 bulan yang sudah dikerjakan? Apa alat ukur minimal ya selain yang lu jelaskan? Misalnya, oh ini udah bangun ini lo di situ gitu loh. Apa misalnya? Jadi begini, Bang. Selama 6 bulan ini, ketika bupati dan setahu saya ya, bupati dan wakil bupati dilantik tertumbuh dengan efisiensi anggaran. Oke. Itu yang harus kita ketahui. Iya. Yang harus kita ketahui. Padahal gue nggak mau nyinggung-nyinggung efisiensi loh. Ya, bukan, Bang. Karena begini, Bang. Oke. Tidak mungkin selama 2 tahun bupati dan wakil bupati Pesawaran itu bisa membaguskan semua jalan di Pesawaran dengan anggaran yang sedikit ini, minim. Iya, oke. Bisa. Tentu bupati dan wakil bupati Pesawaran ini harus banyak menggait program-program pusat untuk diturunkan ke bawah, Bang. Oke, betul. Contohnya, Bang, seperti Mbak Nanda. Kedekatan Mbak Nanda dengan Pak Mukhlis Basri, anggota DPR RI dari Komisi 5, ini kan bisa sangat bersinergi antara bupati dan legislatif pusat. Gitu kan. Jadi suatu ketika pernah Mbak Nanda
diskusi silaturahmi dengan Pak Mukhlis untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan program-program di Pesawaran. Iya, salah satunya soal irigasi yang pernah Salah satunya adalah soal irigasi, soal bendungan, jembatan, bedah rumah, dan jalan usaha tani. Iya. Ya, ataupun program pisau. Ini kan banyak, Bang. Iya. Dan kebetulan ada saya, Bang, di situ. Iya. Dan ada beberapa yang sudah kita resmikan. Oh, dan ini harus tahu masyarakat Pesawaran. Jadi begini, ada di Desa Sukabanjar dan di Desa Negeri Sakti. Iya. Namanya kita waktu itu Bupati meminta kepada Pak Mukhlis bagaimana caranya jalan usaha tani ini agar dibangun, agar masyarakat bisa membawa hasil tani ini bisa lancar, gitu. Dan sekarang sudah diresmikan, Bang, jalan itu sudah dibangun. Dan itu kegiatan itu dikelola oleh masyarakat. Betul. Baik anggaran dan lain-lainnya. Iya. Ya sama kayak yang Pak Wabub tadi yang soal revitalisasi tadi sama. Sarana pendidikan pendidikan ya, gitu, walaupun di tengah minimnya anggaran tapi karena ada jaringan, karena ada komunikasi yang bagus. Salah satu tanda konsistennya Bupati dan Wakil Bupati dan kekompakan mereka berdua. Bupati melalui jaringannya menarik program-program pusat untuk turun ke bawah. Wakil Bupati melalui jaringannya yang kuat-kuat dan gerot-gerot tadi untuk membawa program ke bawah, ya kan? Ini kan salah satu hal yang luar biasa, Bang. Yang harus kita, saya lah menyampaikan teman-teman pemuda harus mengapresiasi. Iya, betul. Lebih-lebih Bupati kita saat ini dan wakil kita saat ini di tengah-tengah efisiensi harus kita doakan, harus kita support. Itu, nah, lagi-lagi di tengah-tengah efisiensi sebagai anak muda kan ngebaca potensinya Pesawaran nih. Betul. Kalau tadi sempat kita singgung ada pertanian, ada perkebunan, kopi, coklat, pariwisata. Sebagai tokoh pemuda Pesawaran di tengah efisiensi ini, kira-kira konsentrasinya di bidang mana sih? Selain infrastruktur lah ya, kalau infrastruktur kan udah jadi isu umum lah. Ini kita bicara potensinya dari pertanian, perkebunan, pariwisata, sama mungkin kelautan ya kan. Menurut lo, ini potensi ini nih yang harusnya diambil oleh Pemkab Pesawaran. Ya satu atau dua lah pilihannya kalau gua nanya ke lo, Pan. Iya, kalau saya sih pengen saya, Bang, harapan saya kepada Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. Pasti Bupati dan Wakil Bupati sudah tahu potensi. Tapi ini pendapat lu pribadi lah. Pendapat saya sih Bupati, karena kita kan punya ikon Tugu Kakao, Bang, Tugu coklat. Artinya Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran saya pengennya konsisten juga, konsen terhadap kakao di Pesawaran. Untuk meningkatkan bagaimana caranya Pesawaran menjadi lumbung kakao. Ini kan keren, Bang. Kita memang punya ikon Pesawaran dan kita bisa memanfaatkan gitu. Dan bisa memperdayakan anak-anak muda di Pesawaran. Anak-anak muda di Pesawaran tidak kalah juga dengan anak-anak muda Bandar Lampung, Bang. Gitu, Bang. Gue jadi ingat omongan Ketua BRIN Nasional itu, jadi dia pernah nyinggung Lampung ini sebagai penghasil tapioka paling besar di Indonesia. Betul. Tapi kata dia nggak kelihatan yang menunjukkan dia ini gitu loh. Nah itu mungkin yang lu mau ya. Gitu. Nah selain perkebunan kakao apa lagi, Pan? Kalau saya sih kita ini jangan banyak harapan sebenarnya. Ya nggak, dari 4 pilihan tadi 2 lah yang apa aja tadi, Bang? Kakao, perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata. Nah selain itu tadi perkebunan, perkebunan kakao. Lalu pariwisata yang udah jelas yang depan mata, Bang. Pariwisata yang udah jelas gitu kan. Pariwisata ini, Bang, sebenarnya saya sangat sepakat dengan anggota DPRD di Kabupaten Pesawaran. Abang-abang Dewan di Pesawaran ketika memang betul dikelola PAD-nya, ketika dikelola yang benar semestinya. Ini bakal meningkatkan PAD Kabupaten Pesawaran lebih bagus, Bang. Gitu, lebih banyak ininya kan penghasilannya. Iya, kayaknya master plan kajian pariwisata di zaman Bupati sebelumnya juga udah numpuk juga kayaknya itu ya kan, tinggal dieksekusi aja. Tinggal dieksekusi aja, Bang. Maka ini ketika terus digali, ketika terus dilakukan, ketika terus diselesaikan, saya rasa ini menjadi potensi besar Pesawaran untuk dikenal di kancah internasional melalui pariwisata dan kakao. Jadi memang dari pembicaraan kita ini mungkin
sebelum pertanyaan terakhir yang bisa gue simpulkan bahwa dua pasangan baru ini walaupun baru 6 bulan, sinerginya positif. Bagus. Isu keretakan kabar burung itu tidak benar. Ya, saya rasa bohong lah. Ya, tidak benar karena ternyata ini dan di tengah efisiensi mereka bisa memaksimalkan komunikasi dan jaringan politik atas dan bawahnya untuk membantu masyarakat mengambil program pusat untuk turun. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Untuk anak-anak muda di Pesawaran yang mungkin seumuran lu atau di bawah lu, biar mereka bisa dalam artian mendukung kemajuan Pesawaran, itu apa pesan-pesan untuk mereka, Pan? Kalau saya sih, Bang, berbicara teman-teman pemuda Pesawaran hari ini, tentu teman-teman pemuda ini sedang konsisten terhadap perkembangan zaman pada hari ini. Iya. Nah, jadi memang hari ini, Bang, pemuda-pemuda Pesawaran itu banyak kegiatannya keadatan, kebudayaan, dan organisasi pemuda juga aktif, Bang, seperti KNPI, Karang Taruna, dan lain-lain. Nah, tentu ketika kata Bang Dero berbicara harapan, nah ini kan harapan lu pada mereka. Saya sangat suka, Bang, pada teman-teman saya kan, kan. Ya, ketika saya berbicara harapan kepada pemuda, saya ingin pemuda Pesawaran, ayo kita sama-sama putra daerah, pemuda daerah, pemuda Pesawaran, kita bantu bupati dan wakil bupati kita, kita bantu pemimpin kita. Bagaimana caranya kita sampaikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, bahkan kritik kita, ya kan kita sampaikan juga. Bagaimana caranya mengelola Kabupaten Pesawaran, membantu bupati dan wakil bupati. Karena yang saya bilang tadi, Bang, bupati dan wakil bupati tidak bisa kerja sendiri. Untuk memajukan suatu daerah ini perlu kolaborasi dari semua pihak, itu kan. Terutama dari pemuda-pemuda. Karena saya selalu menyampaikan kepada teman-teman itu, Bang. Pemuda itu bukan pemimpin masa depan. Bukan, Bang. Salah ketika mengatakan pemuda pemimpin masa depan. Bukan. Pemuda pemimpin hari ini. Gitu. Pemuda itu pemimpin hari ini, bukan pemimpin masa depan. Gitu, Bang. Iya dong. Pemuda itu pemimpin hari ini, ya kan. Maka dengan peran dan keterlibatan pemuda di Pesawaran sangat diwajibkan. Sangat ditunggu, ya. Sangat ditunggu. Gitu. Sangat. Dan saya yakin juga bupati dan wakil bupati juga membuka ruang untuk pemuda-pemuda Pesawaran. Gitu. Karena memang apalagi di tengah efisiensi anggaran, ya kan, gitu loh. Mau nggak mau memang dukungan dari semua pihak itulah yang menguatkan. Betul, Bang. Jadi di Pesawaran itu pemuda-pemudanya juga aktif, Bang. Ada yang bergerak di KNPI, Karang Taruna, HIPMI, ada dari AC, dan masih banyak lainnya lah, Bang, gitu. Dan ini kan dari keadatan, kan ini kan suatu kemajuan SDM Pesawaran, Bang. Itu kan suatu kemajuan SDM Pesawaran. Modal sosial yang kuat. Betul. Ya kan, ketika gitu. pemuda ini menyatu, Bang, berkolaborasi, inilah yang bakal memajukan Kabupaten Pesawaran. Nah, kira-kira kapan lagi kita bisa evaluasi Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini dalam hal menjaga, karena kata lu tadi sebenarnya kan kritik itu kayak nutrisi kan gitu. Ya, nutrisi, vitamin. Ya, vitamin. Bang. Kita nggak boleh kita anti terhadap vitamin atau nutrisi itu. Multivitamin. Nah, makanya dia sudah nggak kita gaji tapi dia ngasih masukan, ya kan gitu. Nah, kapan lagi kita bisa membayangkan dengan alat ukur yang lebih real, karena mungkin karena baru 6 bulan mungkin pengelolaan anggaran juga belum maksimal walaupun efisiensi kan ada Rp1, Rp2 yang bisa untuk masyarakat. Nah, setahun lagi kah atau seperti apa menurut saya? Pengen melihat bupati dan wakil bupati ini setahun 2 tahun ke depan, Bang. 2 tahun ke depan. Iya. Saya lihat bagaimana perkembangannya. Ketika memang 2 tahun ke depan ini tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, tidak ada pembangunan, tidak ada pelayanan semakin buruk, maka saya manusia pertama yang bakal mengkritik bupati dan wakil bupati Pesawaran. Dan di Dalidero ya? Iya, siap. Kita bakal di Dalidero. Iya. Nah, saya, Bang, yang pertama, Bang, yang dan memang itu kerjaan kita ketika kita mahasiswa dulu, Bang, gitu kan, ketika kita zaman mahasiswa. Saya pengen melihat sampai mana sih konsistennya bupati dan wakil bupati Pesawaran. Iya, dan kalau ini sih masukan aja sih, saran. Siap. Harus ada alat ukur yang jelas. Ya kayak tadi kan,
mungkin masyarakat ngeritik jalan wisata, jalan kita taunya jalan pesawaran, ternyata jalan provinsi, ya kan gitu. Nah, iya sama seperti kemarin kunjungan gubernur. Abang dengar gak? Iya, yang di jalan ada kunjungan gubernur ke Pesawaran. Banyak yang menggoreng. Saya tidak tahu yang menggoreng-goreng media itu siapa. Katanya gubernur sampai membenahi Pesawaran. Gubernur sampai turun ke Pesawaran karena bupati dan wakil bupati yang tidak kerja. Kan salah. Iya. Gitu Bang. Itu kan sesat pikir. Nah, Kan sebetulnya Pak Gubernur hadir ke Pesawaran itu meninjau jalan provinsi yang rusak, yang harus dibenarkan. Dan jadi wewenang dia. Dan jadi wewenang provinsi. Iya. Gitu. Nah, Pesawaran, yang wewenang Pesawaran dikerjakan. Iya. Gitu. Maka ketika saya, ini cerita Bang. Sebelum puasa saya dipanggil Bupati. Oke. Saya ditanya dengan Bupati, bagaimana Pan, kata dia, tanggapan lu sebagai pemuda tentang kita Kabupaten Pesawaran. Ya saya sampaikan. Saya kritik, saya sampaikan, saya support pula Bang. Langsung di hadapan wajah Langsung di beliau. hadapan Bupati. Bahkan saya sampaikan kepada Bupati, Mbak, saya bilang, ya ada juga di W5 itu yang jalan-jalan rusak Bang. Iya, Gitu kan? iya. Di kecamatan saya tuh, Iya. di kecamatan saya begini Mbak, Iya. lokasinya di sini. Kan ada Musrenbang Cam itu. Iya, lalu ya saya menyampaikan langsung Bang, tidak melalui Musrenbang Cam. Iya, Ini iya, kan iya. langsung. Iya, iya, Nah, iya, gitu kan saya sampaikan, bahkan ada aspirasi dari teman-teman pemuda Iya. untuk begini-begini. Apa respon beliau? Respon beliau sangat positif. Iya, iya. Kita bakal selesaikan pelan-pelan. Kita bakal selesaikan bertahap. Iya. Maka saya minta Pan, kata Bupati, doakan saya, support saya, Iya. dan sampaikan kepada saya ketika ada hal-hal yang sifatnya urgent. Iya, Itu Bupati langsung Iya, yang menyampaikan iya. pada saya Bang. Ya, Dan ini yang saya bilang, Bupati sangat membuka ruang. Iya, jadi jangan takut anak muda Jangan Pesawaran takut, untuk anak muda jangan ngomong. takut. Iya. Ketika ketemu Bupati, Kalau bisa lu tenteng ada bupati, ya iya, kan? siap, kita. Siap. Ketika ketemu Bupati di suatu tempat, langsung sampaikan. Atau minta waktu. Tapi lu Sampaikan. hebat juga ya. Lu bilang 2 tahun gua bakal jadi orang pertama yang kritik bupati Iya wakil Bang, bupati. betul. Ya. Saya bakal menyampaikan. Saya di Dalih Dero ini Iya, ya. iya. Saya menyampaikan di Dalih Dero ini. 2 tahun kepemimpinan Anda Anton tidak ada perkembangan. Dengan alat ukur yang jelas. Dengan alat ukur yang jelas, dengan jalan yang tidak dibangun dan lain-lain. Tetapi kan tidak bisa semua Bang. Ini Iya. saya juga mengukur gitu kan. Gitu. Saya bakal orang pertama yang mengkritik Bupati Iya. dan Wakil Bupati Pesawaran. Iya. Oke, Pan, kalau gitu mudah-mudahan lu bisa semakin ketemu support system Siap. yang untuk mewujudkan kemajuan Pesawaran. Siap. Ya kan, jangan sungkan kita diskusi-diskusi kadang melahirkan ide. Iya. Ini sebenarnya suatu kebanggaan bagi Iya, saya. iya, Bang. iya, Diundang oleh senior. Enggak lah, biasa aja jangan kan, begini-begitu dateng lah ke ya kan. Dalih Yang penting Dero. lu sudah nemenin gua ngobrol aja udah seneng Iya. gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini Iya, ya. Kita ini kan oke. sama-sama puasa ya. Siap, Bang. siap, Gitu siap. kan. Oke Pan, terima kasih. Salam untuk Siap. teman-teman, Siap. salam untuk masyarakat dan anak muda Pesawaran. Siap. Tetap kompak, tetap kuat di tengah kondisi segala rupa yang ada ini ya kan. Yang ada perang, ada ini, pokoknya tetap kompak Siap. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya berdalih di Dalih Dero.